RW 14 menyediakan tempat minum seperti ini. Jadi tempat minumnya seperti ini. Ya bukan nggak mau beli jenis minuman yang lain ya. Mohon maaf. Ini hanya untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Jadi luar biasa, dan alat ini, tempat ini bisa untuk dimanfaatkan berkali-kali. Yang penting nyucinya lebih tinggi nih. Subhanallah. Jadi sudah nggak pakai minuman-minuman yang lain ya. Jadi ini luar biasa, kembali ke zaman dulu. Jadi nggak sewa ya Bu ya. Subhanallah, ini luar biasa. RW 14 menyediakan fasilitas tempat minum baik untuk anak kita yang mau berangkat sekolah, TTK atau pengajian-pengajian yang sifatnya massal. Jadi ada berapa unit Bu? Jelasnya Bu? Oh banyak ternyata, luar biasa. Aduh, seragam nih, bisa awet ya. Jadi untuk mengurangi sampah ya Bu. Ya, jadi ini untuk menghemat dengan kondisi seperti sekarang, dan juga mengurangi limbah daripada bekas-bekas minuman. Karena itu yang menjadi problem, masalah gitu ya. Dari hari ke hari kita memikirkan bagaimana sampah warga itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik, tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak lingkungan. Kira-kira begitu. Jadi Depok ini mau dibikin seperti apa? Ikuti aja slogan Kota Depok itu yang sekarang, Depok harus maju, berbudaya dan sejahtera. Itulah harapan pemerintah Kota Depok dan warganya. Jadi pada hari Sabtu ini kita berkunjung ke RW 14 Kelurahan Mekarjaya. Ingin mengetahui alur daripada bank sampah yang diprakarsai oleh Bapak Suparyono. Yuk kita ke sana yuk. Nah, ini para warga sudah store sampah-sampah yang sedikit komersil, bisa menambah penghasilan daripada warga. Jadi kalau ini di bank itu ya ibarat antri lah, antri dulu untuk setor sampah-sampahnya. Kemudian ada abang-abang yang siap mencatat sama ibu-ibu untuk mencatat berapa kilo sampah yang disetorkan oleh warga pada hari ini, dan disaksikan oleh dikunjungi oleh anggota dewan kita, yakni Bapak Suparyono selaku anggota dewan yang ada di Kota Depok dari fraksi PKS. Dia bersama ketua RW-nya Bapak Iwan. Kita Pak Iwan, Iwan Limkan. Ini bank sampah RW 14 ya, yang diprakarsai oleh RW bersama Bapak Suparyono. Dulu iya. Awalnya kita belajar dulu apa sekarang? Jadi ini sudah cukup lama Pak ya.
sekarang bangkit lagi. Ya. Nah, Kemarin ada pandemi. karena ada pandemi. Iya, istirahat. Jadi karena ada pandemi kita dilarang berkerumun. Ya. Sekarang kita bangkit lagi. Alhamdulillah Bapak Suparyono sangat mensupport berkembangnya bank sampah di Kelurahan Mekarjaya. Pak, ini bangkitnya kembali, ini kan tidak mudah Pak ya. Kira-kira yang di awal-awal kepada warga itu gimana Pak tentang sosialisasinya Pak? Ya, karena dulu kan pernah ada bank sampah, terus karena pandemi berhenti, begitu kita bangkit lagi, mereka tidak tahu, memahami, Nggak terlalu susah lah ya. tidak terlalu sulit. Ya, Kendalanya hanya mungkin karena lama berhenti, jadi memang perlu ada sosialisasi kembali, tapi tidak cukup lama. 1-2 bulan kita sudah mengalami oke. Kemudian sampah-sampah aja Pak, kira-kira jenis sampah yang bisa mengangkat perekonomian warga gitu Ini kalau bank perlu sampah, dijelaskan. kalau Oh, non organik. ini kan kita langsung diambil setiap seminggu 2 kali kalau tidak Kalau salah. dinas ya. Oleh Dan dinas. saya mau kenalkan juga nih, ini ketua bank sampahnya, Bu RW. Oh, Bu RW. Ketua bank sampahnya. Ya Bu RW, tetap semangat Bu RW ya. Ini beliaulah yang dari awal membidani bank sampah ini di saya. Iya, iya. Berapa anggotanya, berapa warganya, Berapa? harapannya Pak. Iya Bun. Ini kan bank sampah hampir sama dengan bank uang sebenarnya ya. Cuman bahasa kita itu bank sampah. Kira-kira nasabahnya nih Bu, anggotanya, anggota dari bank sampah ini khusus RW warga RW 14 ya Bu ya. Kira-kira ada berapa anggota Bu? Saat ini ada sekitar 45 sampai 50 orang. Ya, karena kami memang warganya sedikit ya, cuma 4 RT. Tapi dengan jumlah yang besar itu buat kami sudah memberikan satu semangat bahwa bank sampah ini akan terus berkembang ke depan. Insya Allah. Kira-kira selama perjalanannya ada kendala nggak Bu? Kira-kira? Kendala pasti ada. Kira-kira apa nih Bu yang paling sulit untuk Ibu? Iya, memang untuk pertama memberikan pemahaman ya kepada warga bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita harus menjaga bumi ini. Sehingga di awal-awal itu di tahun 2013 itu kami sosialisasi itu hampir 1 tahun Pak. Dari tiap RT ke RT saat arisan kami berikan sosialisasi. Alhamdulillah saat itu respon cukup baik dengan bisa terbentuknya tim sebanyak 20 orang Pak. Jadi tiap RT itu punya satu tim tim dan ini mereka bekerja secara bergantian Secara bekerja dengan hati ya Bu ya. Kira-kira ini Bu, saya mau nanya nih, penghasilan dari bank sampah bagi anggota itu maksimal saat ini berapa Bu? Kalau yang sekarang kan belum ya, belum dihitung karena kan akan dibayarkan per tahun. Oh, per Iya, tahun. per tahun. Sudah berapa? Kalau yang sudah alhamdulillah itu kalau kita lihat karena di sini juga ada tabungan uang ya Pak ya. Jadi ada kelebihan di sini selain menabung sampah, ternyata nasabah juga mau menabung uang. Uang ini sebenarnya merupakan simulasi karena saat itu kan dari Perda diwajibkan setiap rumah untuk retribusi 7.000 rupiah Pak ya. 7.000. Iya. Itu yang uang ya. Iya, waktu itu untuk dari TPS ke Cipayung ya Pak ya. Itu 7.000. Nah, kami coba memberikan satu simulasi ke warga. Nilai uang 7.000 ini sebenarnya besar manfaatnya. Jadi selain nasabah menabung sampah, juga menabung uang 7.000. Alhamdulillah di saat 1 tahun kemudian nasabah bisa memanfaatkan 7.000 itu yang nilainya hampir sekitar 90.000 Pak. Dan ini digabungkan dengan sampah, mereka rata-rata menerima sekitar 200.000.
jumlah yang lumayan besar. Intinya Iya. sangat bermanfaat adanya kegiatan bank sampah ini Bu ya. Tuh. Semoga berkesinambungan terus menerus, warga kita motivasi untuk menghimpun barang-barang yang menurut kebanyakan orang kurang bermanfaat gitu ya Pak. Allah. Nah sekarang ini ada anggota dewan kita ya Bu ya, Bapak Suparyono, Guru kami dulu. Kami dulu belajar guru warga Bapak. Kota Depok. Bapak dan Ibu ya dulu Banyak kami belajar. ilmunya, Iya, iya, banyak betul. ilmunya beliau Betul. dan cukup memberikan pencerahan kepada warga khususnya di Kota Depok dan khusus lagi di Kecamatan Sukmajaya. Betul sekali, Nah, Pak. beliau memang tidak ada capek-capeknya mensosialisasikan tentang bank sampah ya Bu ya. Mungkin Bapak Suparyono ya bisa menjelaskan sampah apa aja sih yang bisa ditabung atau disetorkan kepada ketua ya. Iya. Ketua bank sampah, Sampah. ya, ketua bank sampah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang berada di salah satu bank sampah di Kecamatan Sukmajaya, persisnya di RW 14 Kelurahan Mekarjaya. Sebelah saya ada Pak RW, ada Bu RW. Beliau ini orang yang sangat concern terhadap masalah sampah, dan sebenarnya ini sudah dibentuk dulu tahun 2013 ya Bu ya. Saya memulai kegiatan bank sampah itu 2012. Nah, RW 14 ini termasuk yang awal ya. Nah, cuma kemarin karena ada pandemi beberapa bank sampah kami tutup, dan sampai sekarang ada yang masih belum buka, ada yang tidak buka. Nah, RW 14 ini termasuk yang sudah buka. Mudah-mudahan tidak ada pandemi lagi, jadi kegiatan bank sampahnya bisa terus dijalankan. Nah, adapun di Kota Depok ini sampah kita bagi tiga. Ada sampah organik, jadi warga di sini Pak sudah membuang sampah organiknya tersendiri. Nah, nanti setiap seminggu 2 kali itu datang mobil dari dinas. Mobilnya beda Pak, mereka bawa ember besar. Nanti sampah organik yang di sini dibawa ke dinas, nanti dinas tinggalin ember yang kosong, jadi tukar ember penuhnya dibawa, ember kosongnya dikasih sini, begitu seterusnya Pak. Dan organik itu dijadikan sampah organiknya dijadikan pupuk kompos, ada dekat kantor kecamatan tempat pengolahannya. Nah, kemudian di bank sampah khusus sampah non organik, tadi kebanyakan masyarakat kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak berguna, tapi ternyata kalau dikumpulkan ini bisa menghasilkan uang juga. Saya menghitung potensi sampah non organik di Kota Depok itu rata-rata satu keluarga kalau di ini ada kakak, kita dikali 20, kira-kira itu potensinya ya. Tapi bisa dikatakan oleh itu memang belum semua warga kita ikut berpartisipasi. Nah, karena ini persoalannya sosialisasi. Tapi kalau sekarang mestinya nggak jadi kendala, karena dulu saya praktis sendiri Pak. Nah, kalau sekarang saya sudah punya tim banyak. Silakan bagi warga Sukmajaya, RT-RT, RW-RW yang ingin mengadakan sosialisasi bank sampah, mau sekali sosialisasi 10 titik pun saya akan layani, karena tim saya bisa bantu. Nah, jadi sampah yang non organik ini yang kita jual. Potensinya Pak di Kota Depok dahsyat Pak, 96 miliar. 96 miliar Setahun ya. setahun. Ya, kalau seluruh warga Depok komitmen membuang sampahnya di bank sampah seperti ini, itu ada uang 96 miliar yang bisa kita rem. Nah, kemudian yang terakhir sampah residu. Ini sampah yang tidak bisa diolah lagi, contohnya seperti popok bayi, pembalut. Ini belum bisa diolah, itulah yang kita buang ke TPA Cipayung. Nah, kalau warga kita semuanya komitmen dengan pola seperti ini, insya Allah Cipayung kita nggak perlu penuh Pak. Gitu. Cuma memang kesadarannya memang belum waktu lah ya. Nah, ini Pak, ini modelnya bank sampah Pak.
nanti ada lagi di Kecamatan Sukmajaya ini modelnya drop off. Jadi kalau drop off ini nggak ditutup gini Pak, jadi kita buatkan hanggar. Jadi kalau warga mau berangkat ke kantor, dia mampir dulu ke sanggar sampai ke hanggar. Jadi dia tinggal buang sendiri, dia berangkat ke kantor. Gitu, jadi nggak ditunggu seperti itu. Diganti nama aja ya. Pak? Ada di situ ada bangunannya, Oh. ada ini sampah untuk botol, ini untuk kertas, untuk apa sudah terbagi-bagi. Ya, dan kita buat gambarnya bagus Pak, jadi tidak ada kesan itu tempat sampah. Jadi memang sudah ada semacam lokar ya. Ya, Jadi ini punya si A gitu ya. enggak, bukan loker, itu cuma jenis sampahnya aja. Oh jenis sampah. Ini sampah yang kardus, ini sampah yang gelas aqua, botol aqua, sampah per Ya, jenis. dari jenis sampah. Jadi kalau warga mau berangkat ke kantor, dia buang dulu di situ. Setiap berangkat, hari, ya. bisa setiap hari ya Pak. Nah, kalau itu nanti uangnya bukan kembali ke warga, tapi jadi kas RW untuk kegiatan ke RW-an. Jadi itu lebih kepada sedekah sampah. Nah, kalau ini kan kembali ke warga gitu ya Bu ya. Itu ada bedanya sedikit, tapi secara umum dia sama. Apa? Ya. Ada Makanya tuh kalau sampah yang botol-botol beling itu memang laku dijual. Ada yang beli. Aku semua sampah ada nilainya Pak, kecuali tadi yang sampaikan residu. Itu pun kami masih bisa terima, nanti kami titipkan ke pengepul individual. Ada Pak. Jelantah juga ya? Ada jelantah. Ada. Oh iya, Kita kumpulkan juga Pak minyak jelantah Pak. Seperti kertas saja ada berbagai macam kertas. iya. Ada kertas putih, ada kertas yang ada tulisannya. Beda harganya. Harganya beda ya. Beda. Pak, ya. Cukup produktif ya dan memiliki nilai ekonomi. Iya. Ada nggak Pak RW? Tadi disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan Pak Suparyono membuat jadi alur penyetoran itu sampah itu tidak ini nanti saya rasa warga bisa lah ya berinfak atau bersedekah kepada RW gitu ya. Untuk selama ini kan kalau saya dengarkan itu pembayaran uangnya itu setiap tahun sekali. Kira-kira nanti ada nggak keinginan setor sampah langsung dibayar dulu? Oh, itu. Kalau kecil Pak. Iya. Oh, terlalu Nilainya kecil. terlalu kecil Pak, Oh, karena kami kan lebaran. kami tuh dengan pengepul kan ada yang punya kesepakatan, ada yang dibayar per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Itu tergantung pengepulnya Pak. Gitu ya. Jadi beda-beda pengepul biasanya punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau per hari Sama pembayaran ya. apa yang pembeli barang bekas. Iya. Jadi barang bekas. Kalau kami di sini Ya, ini Lebaran. barangkali ini buat saran nih dari Pak RW dulu. Ini kan sudah dipraktekkan bank sampah di RW 14 Kelurahan Mekarjaya. Untuk RW-RW yang lain seperti apa? Barangkali ada saran motivasi buat RW yang lain, Pak. ya saya sering mengikuti kan ada forum RW ya. RW dan itu juga sering disosialisasikan. Termasuk gue juga kami juga ada di situ untuk memberikan motivasi kepada RW masing-masing. Alhamdulillah sih ada beberapa RW yang sudah mulai menanyakan masalah. Tapi cuma mungkin karena dari ruang lingkupnya yang luas, jadi banyak kendala juga sebetulnya. Kembali kepada fasilitas. Juga kesadaran warganya sendiri itu yang penting. Ya, dari Bapak anggota Dewan kita ini, lebih ini gitu ya, memacu masyarakat untuk membuat bank sampah. Ya, saya kira kalau untuk warga Mekarjaya, Pak, seharusnya warga Mekarjaya sudah melakukan pemilahan karena kita di sini terganggu, Pak, dengan pembuangan sampah di Jalan Sadewa itu, Pak. Kasihan warga Sadewa, ya. Nah, dan itu adanya di Kelurahan Mekarjaya. Nah, kita bayangin juga kalau Cipayung itu kayak apa. Nah, karena itu kita bisa nanti meminta itu direlokasi kalau kita juga sudah memilah. Nah, mudah-mudahan dengan kita memilah nanti RW-RW lain Semekarjaya juga bisa ikut memilah sehingga yang dibuang ke Sadewa itu
bisa sangat sedikit, tadi cuma residunya aja ya. Coba bapak-bapak lihat, ini sampah 1 minggu ini Pak, 2 minggu sebanyak ini Pak. Nah kalau semua RW Pak warganya cuma Pak RT, ada yang RT 20 RT ya. Karena itu saya kira sudah saatnya lah warga Kota Depok ini memilah sampah dan membuat bank sampah di lingkungannya masing-masing. Terima kasih. Pada intinya warga Kota Depok mau diwajibkan ya dimotivasi supaya termotivasi lagi untuk membuat bank sampah khususnya RW. Jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti kota-kota yang terkena banjir gitu ya. Makanya berawal dengan sampah yang tidak teratur di lingkungannya. Barangkali itu ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh warga, khususnya warga di Kelurahan Mekarjaya di RW 14, semoga tercapai semuanya. Dan semuanya peduli terhadap lingkungan, bebas banjir, bebas mampet gara-gara sampah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ya, duluan ya. Bank Sampah Nirwana RW 14 Mekarjaya. Buang dari yang terbuang.